Now, let's turn to Mark 4, Mari kita buka Markus 4 verse 9 ayat 9 and verse 23. dan 23. And Jesus said to them, and he said to them, he who has ears to hear, let him hear. Ayat 9 berkata, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. If anyone has ears, in the verse of 23, it said that if anyone has ears to hear, let him hear. Ayat 23 berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jesus talked to the multitude that time. Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang pada waktu itu. And all the multitude, I think the majority have ears to hear. Dan saya yakin kebanyakan orang-orang itu mempunyai telinga untuk mendengar. They have physical ear to hear. Mereka punya telinga secara fisikal untuk mendengar. So I think that I believe Jesus doesn't talk about physical ear. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu tidak bicara mengenai telinga kita secara fisikal. It is not the audible that matters. Bukan hal yang kedengaran yang audible yang benar yang penting. It's not physical that matters. Bukan hal yang fisikal yang terlihat yang penting. I believe it is the inward ears that Jesus is talking about. Tapi saya percaya Tuhan lagi bicara mengenai hal telinga yang ada di dalam, hal yang di dalam. I believe Jesus is talking about the heart that hears the Lord. Saya percaya Tuhan Yesus sedang bicara mengenai hati yang mau mendengar suara Tuhan. I call it the hearing heart. Saya menyebutnya hati yang mendengar. Okay, now I want to share with you. Oke, saya mau berbagi this hearing heart mengenai hati yang mendengar ini. About the Solomon case, Solomon. Ya, mengenai Salomo. In the First King chapter 3 verse 8 to 10. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai dengan 10. I want to give you one thing, whatever the thing you ask, I will give you. Waktu itu Tuhan bicara bahwa saya akan kasih kamu apapun yang kamu minta. If God speak to you that way, kalau Tuhan bicara seperti itu kepada kalian semua, what will you ask? Apa yang akan kalian tanyakan? What will you apa yang kalian akan minta? That's right. I think I don't know what you are thinking. Saya nggak tahu apa yang kalian sedang pikirkan. But I know one thing, what you will ask to God, if God asks you the question like that, it gotta be a very important things to you. Tapi saya yakin satu hal, ketika Tuhan tanya hal seperti itu, kalian akan bertanya hal yang sangat-sangat penting kepada Tuhan. Now this is a very important things to Solomon. Ini adalah hal yang sangat penting untuk Salomo. Let's see. Mari kita lihat. What Solomon answer? Jawaban dari Salomo. At Gibeon the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Okay, verse 8 to 10, this is the answer of this Solomon. Ini ayat 8 sampai dengan 10 adalah jawaban dari Salomo. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is ever to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon has asked for this. Ayat 8 sampai dengan 10 berkata, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. The discerning heart, the understanding heart is NIV version and NKJV. I checked it. Di NIV itu berkata bahwa itu adalah hati yang memahami, understanding heart. And it says that the Lord pleased with that. Dan Tuhan
senang dengan hal tersebut. You know, in the Hebrew words of the discerning heart, the literally said, Dalam bahasa Ibrani, arti kata dari hati yang faham adalah secara literally adalah the hearing heart. hati yang mendengar. So Solomon asked for a hearing heart. Jadi Salomo bertanya, meminta hati yang mendengar. He know what is the most important thing that he can ask of God, the hearing heart. Jadi Salomo tahu hal yang penting yang harus ditanyakan, yaitu hati yang mendengar. And God's pleased with that. Dan Tuhan senang dengan hal tersebut. You know, so how to listen to God's voice, we got to cultivate a hearing heart. Jadi untuk dapat mendengar jawaban Tuhan, kita harus memiliki hati yang mendengar. I want to share with you how to cultivate a hearing heart. Saya mau share bagaimana kita mendapatkan hati yang mau mendengar. Now, a hearing heart, the opposite is the hardened heart. Jadi lawan dari hati yang mau mendengar adalah hati yang keras. It's in Matthew 13 verse 15, for the heart of the people has grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, that they should understand with their heart and turn so that I shall heal them. Di Matius 13 ayat 15 berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. So you know, when you have the hearing heart, jadi ketika engkau memiliki hati yang mendengar, God has no option than to heal you. Tuhan nggak punya pilihan lain selain menyembuhkan engkau. But when you don't have the hearing heart, your heart become dull. Tapi ketika engkau nggak punya hati yang mau mendengar, maka hatimu menjadi dull, bebal. Ya. You know, the key of this, jadi kuncinya adalah we have to cultivate the sensitivity of God's voice. Kita harus mengerti secara sensitif dengan hatinya Tuhan. Not a dull. Bukan kebal, bukan bebal. A dull heart. Hati yang kebal. It's like when the blind man study the Braille letters. Sama seperti ketika orang buta belajar mengenai huruf Braille. When he touch the letters, orang buta itu menyentuh huruf-huruf itu, he know the word. Dia mengerti huruf-huruf tersebut. Because he practice it. Karena dia belajar. That is what hearing heart is all about. Jadi itulah yang disebut dengan hati yang mendengar. When you practice it, you can hear the word of God. Ketika engkau belajar, ketika engkau latihan, maka engkau dapat mendengar suara Tuhan. When you cultivate something inside of you, you can hear easily like the blind man read the Braille letters. Ketika engkau latihan, engkau belajar, maka engkau dapat mendengar suara Tuhan dengan mudah, sama seperti orang buta itu mengerti bahasa Braille. You cannot see it, but you feel it and you know that is the word, that is the letter, that is the word of God, that is the voice of God. Mungkin kita nggak bisa mendengar, tapi kita dapat merasakan bahwa itu adalah suaranya Tuhan, bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan.